Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini Laboratorium Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang menyelenggarakan acara podcast dengan kajian ilmu-ilmu manajemen dan bagaimana implementasinya dalam dunia bisnis real. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang lain, ya, baik itu di bidang pemasaran, di bidang produksi operasi, di bidang sumber daya manusia maupun keuangan, kita akan berbincang lebih lanjut berkaitan dengan program studi manajemen, yang mana program studi manajemen ini nantinya akan menghasilkan alumni yang diharapkan bisa berkiprah dalam dunia bisnis nyata, dan nanti harapannya bisa menerapkan ilmu yang diperoleh di program studi manajemen. Nah, pada kesempatan ini, untuk mendapatkan lulusan yang baik dan qualified, tentunya peran program studi menjadi penting, ya. Karena proses yang berkualitas tentunya akan menghasilkan output yang berkualitas. Nah, dalam pengembangan program studi manajemen, tentang bagaimana program studi manajemen dikelola dan dikembangkan, kita menghadirkan Ibu Dr. Nurul Asfiyah yang dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, kita akan berbincang dengan waktu yang tersedia, dan kami menyampaikan terima kasih Bu atas kehadirannya. Tentunya di sela-sela kesibukan Ibu, ini Ibu bersedia untuk menyempatkan waktu ya atas undangan kami. Nah, Bu Nurul ini sudah 4 tahun menjadi Ketua Program Studi Manajemen, dan banyak hal yang sudah dicapai oleh program studi manajemen di bawah kepemimpinan Bu Nurul. Nah, sebelum lebih lanjut, saya ingin tahu Bu ini, kira-kira tujuan program studi manajemen itu apa? Ya. Nah, ini sehingga nantinya itu para pemirsa itu tahu, dan harapannya nanti kalau tertarik itu kan harapannya nanti bisa bergabung dengan program studi manajemen. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Warsono sudah mengundang saya. Saya sebagai Ketua Program Studi, namun dalam hal ini Pak Warsono juga bertindak sebagai Kepala Laboratorium Manajemen, bahwa di Prodi Manajemen ada unit khusus yang sangat mendukung program dari Prodi Manajemen, yakni Laboratorium Manajemen. Nah, dalam hal ini saya tentu mengikuti aturan main apa yang diinginkan oleh Laboratorium Manajemen untuk mengikuti alur apa saja yang akan diprogramkan dalam hal untuk mendukung Prodi Manajemen. Nah, sekarang tadi kembali kepada tujuan ya Pak ya? Tujuan program studi. Nah, tujuan program studi manajemen. Nah, secara umum bahwasanya kita ini kan lembaga pendidikan, lembaga pendidikan yang fokus kita adalah di ilmu-ilmu manajemen. Nah, kita tahu tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Warsono bahwa ilmu manajemen itu kita kembangkan berdasarkan kepada 4 bidang. Nah, memang ini tidak sama ya antara satu universitas dengan universitas yang lain, pengembangannya yang di mana, kan begitu. Nah, untuk di Prodi Manajemen sebenarnya maksud saya di Prodi Manajemen UMM kita masih sangat konvensional sampai dengan hari ini. Maaf bukan permintaan maaf itu sebenarnya yang saya inginkan, tetapi memang basis kita itu adalah ilmu yang sudah lama digeluti, lama dikaji, yang kemudian 4 bidang yang muncul itu adalah bidang financial, bidang marketing, bidang human resource, dan operasional. Nah, bahwasanya berarti tujuannya apa lah? Tentu tujuan di sini kalau kita melihat dari
gambaran tentang institusi itu sendiri. Nah, itu sudah digambarkan di dalam visi organisasi. Nah, dalam hal ini maka visi prodi manajemen sebagai institusi pendidikan gitu, maka tujuan kami adalah menjadi program studi pada tahun program studi manajemen pada tahun 2030 begitu ya, yang dapat menghasilkan lulusan yang dapat berkiprah di internasional dengan berbasis nilai-nilai keislaman. Kita tahu bahwa ya tentulah kita akan juga ada di lingkup Muhammadiyah yang itu adalah bagian dari gerakan Muhammadiyah dan keislaman itu sendiri begitu. Maka nilai-nilai keislaman itu menjadi salah satu yang mendasari gitu ya. Menjadi yang salah satu mendasari, termasuk yang menjadi kompetensi yang harus kita siapkan gitu ya, agar mampu berkiprah, mampu bersaing secara global di dunia internasional, tapi sekaligus memiliki wawasan dan menerapkan etika-etika Islam. Oke, berarti kalau dari sisi visi itu Bu ya, berarti intinya itu kan alumninya nantinya itu diharapkan nanti yang memiliki keahlian, kemampuan dan keterampilan dalam bidang manajemen yang meliputi tadi itu adalah di bidang pemasaran, di bidang produksi operasi, di bidang sumber daya manusia dan keuangan. Ya. Lalu tadi ada yang menarik Bu, yang namanya program studi manajemen itu kan hampir di semua perguruan tinggi kan ada Bu ya? Yap, betul. Ya, jadi itu kan hampir semua ada. Nah, sekarang kira-kira keunikan ya, namanya produk itu kan agar bagus, agar apa itu menarik bagi peminat itu kan harus punya keunikan. Kira-kira keunikan apa itu program studi manajemen yang menawarkan berbagai macam apa itu mungkin mata kuliah, terus itu dikaitkan dengan nilai-nilai yang ingin di baik. Pada dasarnya gini ya Pak ya, kita tahu uniquely itu adalah semacam karakter kan gitu ya. Kalau di organisasi, karakter itu adalah budaya organisasi gitu. Nah, sementara di dalam proses atau di dalam menghasilkan dari produk yang kita sebut sebagai lulusan atau kemudian menjadi sarjana itu juga dituntut uniquely tadi kan gitu. Nah, mengarah ke sana itu kami merangkum gitu ya, merangkum uniquely tadi sebagai brand ya, sebagai brand yang akan kita terus gaungkan gitu. Nah, sebenarnya tadi sudah tersirat di dalam visi kami sebagai sebuah tujuan utama kita begitu ya, sehingga tahun 2030 itu sudah real, kita akan harus sudah menjadi kelas internasional. Kelas itu yang saya maksudkan dari lulusannya sudah mampu berkiprah di internasional, termasuk dalam hal ini secara global dia mampu bersaing di sana. Nah, nilai-nilai salah satu tadi sebagai yang saya sebutkan bahwa karena karakter kita ada itu salah satu bentuk karakter begitu, di mana karakter tadi itu berarti adalah nilai yang harus kita tanamkan begitu kepada lulusan kita, atau di dalam proses pembelajarannya berarti ada di dalam desain kurikulum begitu. Maka tadi kalau di dalam karakter tadi saya menggarisbawahi saja di sini bahwa oleh karenanya lulusan tentu yang harus berkarakter Islami. Apakah berarti kemudian kita eksklusif? Tidak juga gitu ya. Kita inklusif ya. Kita inklusif. Nah, ditunjukkan oleh apa? Karena itu adalah soal pandangan kan begitu. Itu adalah soal pandangan bahwa kalau kita masuk ke global begitu, kita nggak bisa menghindari eksklusivitas. Kita harus menghindari, maksud saya, kita harus menghindari eksklusivitas dan harus mampu menjadi inklusif gitu. Nah, yang dimaksudkan di sini misal kita mampu di dalam proses pembelajaran, termasuk di dalam menghasilkan kelulusan itu yang inklusif tadi.
Dan kita meyakini itu, kenapa? Karena di dalam prosesnya kita juga mempunyai banyak data mahasiswa kita yang walaupun kita ada di ruang lingkup pergerakan Muhammadiyah yang notabene adalah Islam. Begitu, maka kita juga mempunyai mahasiswa yang non Muslim, kan begitu. Jadi ada Buddha, ada Katolik, gitu ya, ada Kristen pasti, ada Hindu, sampai dengan hari ini banyak, gitu. Mau dari luar ataukah dari dalam sendiri negeri, gitu maksud saya. Nah itu ada, begitu loh. Jadi bagaimana menerapkan nilai-nilai? Apakah berarti kemudian dia harus beragama Islam? Ya tidak, kan gitu. Tetapi adalah bahwa nilai tadi mempunyai sifat yang universal. Tetapi jangan lupa bahwa kita harus mengenalkan itu sebagai bentuk dari pertanggungjawaban kita pertanggungjawaban kita terhadap pergerakan Muhammadiyah yang keislaman tadi, bahwa Islam pun juga mendukung, Islam pun juga mengarah kepada proses yang inklusif tadi. Harapannya begitu. Jadi kembali brandnya dan uniquely-nya di mana? Yaitu tadi bahwa karakter kita adalah bernilai Islam. Nah, di antara dari karakter yang bernilai keislaman itu kan tentu kita sangat menghargai atau sangat menghargai perbedaan maupun kejujuran maupun loyalitas dan sebagainya. Itu memang universal. Namun demikian kita selalu mengembalikan kepada proses yang Islami tadi. Begitu. Nah, ini jadi dari sisi keunikan ya, jadi kemampuan apa, keterampilan apa yang dimiliki, terus kemampuan apa yang ditawarkan ya. Nah, ini kan menjadi semacam nilai khas ya, jadi kekhasan bagi prodi manajemen UMM. Nah, kira-kira Bu, nanti kalau mahasiswa itu sudah lulus, berarti kan menjadi sarjana manajemen. Yeah. Nah, kira-kira kalau prinsip yang digunakan itu pada saat dia memilih bidang pekerjaan, the right man in the right place. Kira-kira profesi apa yang bisa digeluti atau ditekuni oleh para lulusan lulusan manajemen, program studi manajemen? Ya, kita mempertanggungjawabkan ya istilahnya ya, mempertanggungjawabkan bahwa institusi ini ada, begitu ya, dan berarti ada stakeholder yang harus kita pertanggungjawabkan di sana, kan itu. Nah, justru karena kita mempertanggungjawabkan bahwa ada stakeholder yang sudah menitipkan mahasiswanya ke kita dan kita harus menciptakan lulusan yang kemudian bisa diterima oleh dunia kerja atau dia mampu menciptakan pekerjaan itu sendiri, begitu. Dan oleh karenanya saya kira lulusan yang seperti apa, begitu ya, lulusan yang seperti apa yang kita desain ya, karena semua harus by design hari ini, gitu ya, karena untuk itu agar kita berkemampuan, sekali lagi tadi kita sampaikan bahwa agar mampu bersaing ya secara global tadi. Nah, oleh karenanya kemudian lulusan yang kita harapkan, kita desain dan kemudian kita rencanakan itu adalah satu, menjadi tentu adalah entrepreneur. Jangan lupa bahwa wirausahawan, betul, bahwa salah satu syarat dari negara maju itu adalah memiliki entrepreneur yang tidak kurang dari 2%. Seperti gitu kan? Seperti Singapura gitu. Dan semua pihak bahwa 2%. 2% itu ternyata walaupun kita banyak tapi kan itu informal sekali gitu ya. Ya jadi dalam hal ini misal yang kami maksudkan bahwa entrepreneur yang kita harapkan tentu adalah entrepreneur yang langsung bisa berada di tengah-tengah, begitu, tentu dari pinggir ke tengah untuk bisa bersaing secara global tadi. Nah, seperti itu. Apakah ada? Tentu kita mempunyai lulusan yang seperti itu, begitu ya. Kita mempunyai lulusan-lulusan yang sudah teruji, baik itu sebagai kalau entrepreneur tadi berarti dia sudah memiliki perusahaan dan sebagainya, begitu ya. Nah, kemudian yang lainnya tadi karena kami ingin memasuki dunia negara yang lebih maju, begitu kan Pak ya, untuk mendukung istilahnya. Karena anak didik kami adalah bagian dari
dunia anak bangsa yang juga harus mempunyai pertanggungjawaban terhadap negaranya, kan begitu. Sehingga entrepreneur saya kira itu sangat penting begitu. Dan kemudian yang kedua, kalau entrepreneur kemudian adalah profesional. Nah, profesional itu adalah kalau yang entrepreneur itu adalah menciptakan pekerjaan sendiri, dan itu sekarang mahasiswa luar biasa loh. Saya itu sampai pernah bertanya kepada mereka bagaimana cara dia mengelola keuangannya. Ternyata dia itu sederhana, maksud saya dia sudah tahu arah bisnis dia yang benar-benar murni dari dia, bukan yang dari orang tuanya, yang benar-benar murni dari dia. Dari mana itu? Dari uang saku orang tuanya yang kemudian disimpan dan dikumpulkan dan selanjutnya menjadi modal. Nah, lalu saya tanya, apa bisnismu begitu? Nah, bisnisnya ternyata adalah buket gitu ya. Yang hari ini itu booming gitu ya. Yang hari ini booming dan kemudian membesar. Nah, itu diantaranya yang entrepreneur tadi. Nah, tadi yang kedua tadi adalah yang profesional tadi ya. Nah, di mana kalau tadi itu menciptakan pekerjaan, job create begitu, maka yang kedua ini adalah job seeker, namun dia profesional, kan itu. Nah, di mana profesional itu yang kami maksudkan adalah setara dengan manajer level bawah. Level bawah ya. Kita tidak masuk ke level menengah karena pada dasarnya semua itu adalah berproses. Ya. Apakah kita mempunyai yang ada juga gitu ya. Masuk langsung level menengah, bahwa salah satu contoh dari mereka adalah menduduki direktur, posisi-posisi strategis di dalam perusahaan banyak, dan itu yang kemudian akhirnya salah satu mereka pasti akan menjadi, biasanya kami panggil kembali untuk menjadi narasumber, narasumber untuk proses-proses kegiatan-kegiatan tertentu begitu. Dan kemudian yang ketiga nih, ketiga ini karena kalau perguruan tinggi itu kan tidak bisa lepas dari Tridharma, gitu ya Pak ya. Tridharma itu kan berarti pendidikan, pengajaran, kemudian penelitian dan pengabdian masyarakat. Jadi ada 3, itu yang utama kan itu. Nah, maka yang ketiga ini kemudian kita menyebutnya sebagai young researcher. Nah, yang researcher yang dimaksudkan dengan young researcher ini bisa saja misal dia bergabung dengan konsultan, bisa saja dia bergabung dengan perusahaan-perusahaan yang sifatnya untuk analisis begitu kan. Nah, sementara juga bisa saja kemudian setelah dia lulus dari S1, banyak juga ini ya yang kemudian melanjutkan S2 untuk menjadi akademisian gitu. Nah, itu yang kita maksudkan. Jadi ada 3 hal pokok gitu ya yang dari kami untuk profesi atau lulusan yang kita tampilkan, profil lulusan, yang kemudian kita menyebutnya dengan profil lulusan tadi. Nah, berarti dari 3 profil lulusan. Jadi yang pertama itu kan wirausahawan, yang kedua itu profesional atau manajer level bawah, lalu yang ketiga itu menjadi peneliti, Bu ya. Nah, tentunya untuk mencapai ke arah sana, jadi mahasiswa itu nanti setelah lulus itu harus punya kemampuan atau punya keterampilan yang mendukung kepada persyaratan untuk menjadi 3 profil lulusan tadi. Nah, tentunya butuh kurikulum yang sesuai ya Bu ya. Nah, ini kira-kira kurikulum yang dirancang oleh Prodi Manajemen itu seperti apa sehingga nantinya itu bisa mengarah kepada pencapaian profil lulusan. Oke, baik, terima kasih. Nah, ini semakin ini ya kita ya semakin agak ini ya. Makanya justru karena agak berat, jadi tapi kan harus disampaikan sesederhana mungkin. Kalau siapa itu orang hebat itu kan dia pintar tetapi mampu menyampaikan sesuatu secara sederhana. Yang rumit itu jadi menjadi simpel. Tapi bukan yang simpel jadi rumit. Nah, itu ya.
kita membiasakan untuk tidak yang begitu. Jadi harus menyederhanakan masalah tanpa menjadikan masalah itu tidak ada, kan gitu. Tetap ada. Nah, baik, terkait dengan apa tadi kurikulum gitu ya. Nah, kurikulum itu kan nafas ya. Kurikulum itu sebagai nafas dari kehidupan prodi. Nafas dari kehidupan pendidikan. Gitu. Nah, karena dia merupakan nafas gitu ya, maka kita benar-benar menjadikan kurikulum itu sebagai desain bagaimana mencapai profil lulusan yang tadi sudah kita desain. Nah, kayak gitu. Nah, bahwa kita tahu persis dunia ini terus bergerak, terus berubah. Dan artinya apa? Pasar itu maunya apa? Itu tetap harus kita ini. Pasar maunya seperti apa? Itu tetap harus kita perhatikan betul begitu, tanpa mengurangi apa istilahnya? Ininya kita gitu ya, sehingga saat kemudian kita menyusun program kurikulum tadi, itu kita lakukan minimal 4 tahun harus berganti. Minimal 4 tahun sekali 4 tahun itu 4 tahun sekali harus berganti. Peninjauan kembali ya. Itu yang kemudian kita menyebutkan dengan apa namanya, kalau tiap tahun bisa revisi, bisa peninjauan kembali, bisa apapun, tapi 4 tahun harus ada yang disebut dengan yang namanya perubahan yang mendasar, kan gitu. Nah, ini yang kemudian untuk mencapai yang tadi itu, yang 3 tadi itu, maka diantaranya kita mempunyai jalur reguler dan jalur yang non reguler gitu. Nah, jalur reguler tentu kalau kami menggambarkan gitu ya, kami menggambarkan itu ya udah kuliah dengan komposisi 4 tahun, tetapi kemudian dari awal sampai akhir itu sudah ikut yang normal-normal saja. Nah, jalur yang lain tadi, kalau dulu negara menyebutnya dengan MBKM. Nah, tapi kami sebenarnya dari awal gitu ya, kami dari awal sudah mempunyai yang namanya MBKM khusus internal UMM. Nah, itu hebatnya UMM di situ, Pak. Itu adalah kebijakan dari pihak universitas yang saya responsif banget untuk masalah ini, karena itu akan sangat membantu dari proses untuk mencapai profil tadi. Nah, MBKM sekarang kan sudah MBKM dari negara sebagian besar sudah tutup gitu ya, walaupun tetap harus dilaksanakan, dilaksanakan. Nah, sementara kita juga mempunyai MBKM tersendiri yang kita menyebutnya dengan COE. Nah, ini menariknya di situ. Apa itu? Center of Excellence. Ya, sehingga harapan dari COE ini, maka harapannya adalah kemudian kita bisa menciptakan kerja sendiri tadi, yang melalui apa yang disebut dengan Center Future of Work. Nah, jadi itu sudah menjadi logo ini sekarang gitu ya, sudah menjadi logonya UMM sudah 2 tahun ini gitu. Nah, kalau COE sudah secara resmi di launching sekitar 4 tahun yang lalu, tetapi prodi manajemen baru memiliki di tahun 21. Prosesnya memang selama masa kepemimpinan kami begitu ya. Nah, sehingga kita saat ini mempunyai 2 COE, Supply Chain Management dan Tourism and Hospitality. Dan itu meramu atau berbasis pada bidang manajemen tadi, ya ini yang satu bidang manajemen tapi yang sifatnya jasa begitu ya, karena hospitality. Nah, sedangkan yang satu mengacu kepada operasional tetapi juga masih banyak di jasanya, begitu, produk tetapi masih banyak di jasanya, sehingga dari 2 COE ini kemudian kita menjadi banyak berkembang pesat menurut saya begitu, karena dari sini kita wajib menggalang kemitraan dengan Dudi secara masif gitu. Karena kita tahu ya Pak Warsono ya, bahwa mahasiswa prodi manajemen adalah
paling favorit di Universitas Muhammadiyah Malang, sekaligus paling banyak dari begitu. Masyarakat memang yang paling banyak Sekaligus paling banyak, dan itu artinya membutuhkan penanganan yang seserius itu, sangat serius dan sangat ya butuh banyak kemitraan yang harus kita jalin. Kemitraan tadi kalau COE itu bisa baik itu terutama dengan DUDI ya, dunia usaha, dunia industri. Namun juga kita tidak lepas dengan kemitraan secara internasional dengan perguruan tinggi yang lain. Oke, berarti ini Bu ya, secara umum itu kurikulum itu didesain itu ada 2 macam ya, terutama ini setelah mahasiswa sudah semester agak lanjut ya. Kok agak lanjut? Jadi COE atau Center of Excellence dan peminatan yang berasal dari jalur reguler itu kan dimulai pada semester ke-6 ya. Iya betul. Kalau yang agak lanjut itu maksudnya. Agak lanjut ya. Siap. Oke. Tapi ini ya, jadi dengan adanya 2 COE ini, Tourism and Hospitality, lalu yang kedua adalah Supply Chain Management. Nah, terus untuk yang reguler itu gimana Bu penangannya? Apa ada peningkatan atau ya seperti yang dulu? Iya. Gimana? Baik. Sebenarnya di antara kami kebetulan prodi manajemen, bukan kebetulan ya, itu usaha. Prodi manajemen itu kan sudah mengikuti akreditasi internasional gitu ya. Nah, di akreditasi internasional itu kekhasan mereka di dalam pertanyaan adalah upaya dia untuk menyediakan banyak hal bagi mahasiswa di dalam proses pembelajaran sampai dengan kelulusan. Tuntutannya sangat tinggi kalau di akreditasi internasional. Misalnya yang didapatkan oleh prodi manajemen itu kan dari FIBA gitu ya. Nah, dari FIBA Jerman begitu, di mana mereka sangat detail menanyakan tentang apa saja yang bisa dijadikan oleh mahasiswa, bagaimana proses kita di dalam menangani mahasiswa atau pembelajaran mahasiswa sehingga mahasiswa itu tidak terindikasi. Nah, sampai seperti itu, tidak terindikasi terjadi beban mental yang terlalu berat bagi mahasiswa. Sampai seperti itu pertanyaannya. Jadi agak detailnya di situ, sehingga maksudnya intinya sebenarnya apakah proses belajar mengajar yang dilakukan di prodi manajemen itu menarik, menyenangkan, membahagiakan. Nah, seperti itu sampai apa yang dituntut oleh akreditasi internasional ini. Nah, setara dengan akreditasi internasional, tentu di sini juga masuk di dalam akreditasi Lamemba. Ya, kita kan unggul. Nah, sekali lagi, selain tuntutan kerja yang sangat serius, begitu ya, sangat serius karena Lamemba maupun FIBA itu kan tuntutannya produknya harus jelas, gitu kan? Produk dari proses belajar itu apa? Nah, produk dari proses belajar itu kan ya bisa outputnya laporan skripsi gitu kan, buku ajar dan sebagainya. Nah, atau mengikuti conference secara internasional dan sebagainya begitu. Tapi sekaligus juga begitu, di dalam proses pembelajaran ini tadi saya sampaikan harus menyenangkan. Artinya pengaturan itulah yang kemudian bahwa kurikulum kita kan menentukan ada 144 SKS, ya kan? Itu secara umum harus dilakukan oleh prodi dimanapun di Indonesia. Kalau 44 itu adalah minimal. Tapi waktu proses terjadi akreditasi di FIBA, kami waktu itu malah 149, sehingga kami dipertanyakan, kenapa kok mahasiswa diberikan beban yang melebihi, padahal 144 sudah bisa menjadi sarjana, kenapa kok harus 149? Nah, dari situlah kemudian salah satu rancangan kita di dalam kurikulum ini kemudian kemarin Pak waktu kita Lokakarya menurunkan jumlah SKS dan kita mulai merancang ulang apa yang harus kita gunakan agar mahasiswa tetap bebas tetapi kreatif, mempunyai intuisi yang kuat di dalam dunia pendidikan dan menghasilkan produk, tetapi sekaligus juga dalam sistem tidak dibebani terlalu berat tadi, gitu.
Kalau terkait dengan ini, kan di prodi manajemen itu dan di UMM pada umumnya, itu kan mulai sudah diberlakukan, BE itu ya. Ya. Nah, jadi itu, sampai sekarang itu gimana? Baik. Ya itu memang proses ya Pak ya, Kurikulum karena berbasis UBE ya? lagi-lagi itu tuntutan dosen luar biasa gitu ya. Dosen luar biasa untuk UBE ini. Secara khas sebenarnya saya ingat betul di awal tahun 21 awal ya Pak ya. Itu mulai kita gerakkan betul OBE. Begitu kan? Sehingga saya harus memenuhi Ya, RPS harus disesuaikan itu ya. RPS Bapak Ibu semua tak Bolak-balik minta. ya. Saya tiap hari nggak sekali ya Pak ya, Iya. di grup WA. Di grup WA itu saya tiap hari harus mengingatkan Bapak Ibu, ini saya sudah temukan, silahkan data kasih ininya, tinggal memperbaiki. Saya minta tolong sesegera mungkin untuk tapi intinya bahwa OBE itu kan standarnya internasional. Iya. Jadi Itu itu tuntutan, Bu, ya? tuntutan. Kita nggak bisa menghindari itu, dan sehingga apakah selalu ada pertanyaan dari orang luar bahwa apakah di prodi manajemen UMM itu menggunakan OBE? Jelas, gitu ya. Karena sekali lagi kalau itu tuntutan, berarti proses ini harus dari awal, begitu. Proses ini dari awal. Dari apa? Dari perencanaan, kan gitu. Sehingga kalau Pak Warsono juga bilang tentang PPEPP, nah itu sudah harus dilakukan itu, gitu ya. Yeah. Nah, kembali PPEPP ini berarti apa Pak? Perencanaan, Penetapan, penetapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan. Gitu ya PPEPP. Nah, itu saat ini sudah nggak bisa. Saya sampai lupa kepanjangannya, tak lupa. Begitu. Kenapa? Karena itu sudah harus menjadi mindset. Dan karena itu harus menjadi mindset, maka sistem OBE ini, kurikulum OBE ini harus tersistem. Nah, saat ini kita memang sudah melakukan itu, walaupun harus tetap berbenah di sana sini. Saya tidak ingin mengatakan kita sudah full benar, tidak. Tetapi proses, Bu, ya. Berproses, dan saya kira hasilnya kelihatan kan, gitu ya. Hasilnya kelihatan karena mungkin saya termasuk pemimpin yang terang, gitu ya. Mintanya harus diikuti kalau nggak bisa akan saya buatin. Biasanya seperti itu, gitu ya. Nah, tadi OBE itu, maka di dalam OBE itu kan arahnya ke output, gitu ya, lagi-lagi di output. Nah, di output itu menjadikan gambaran bahwa kelas kita atau proses pembelajaran kita itu berkualitas atau tidak, gitu. Nah, oleh karenanya selain output tadi di akhir, bahwa misal mahasiswa membuat skripsi dan kemudian dipublikasi. Nah, ini publikasinya sekarang juga kita kan juga mulai menaik terus ini Sinta di prodi kita kan mulai naik terus ini, karena kita nggak bisa berdiam diri, tidak mengikuti dunia di luar sana yang terus berubah, yang terus meningkatkan kualitasnya juga. Jadi kita juga terus meningkatkan itu. Nah, lalu oleh karenanya OBE ini selain untuk mendukung di akhir sesi di proses pembelajaran, di tengah-tengah kita juga sudah mulai untuk menguatkan apa itu dengan memasukkan mata kuliah yang relatif itu akan menimbulkan inovasi dan kreativitas. Dan apa itu? Ada dua mata kuliah mendasar, ya, benar. Yang mendasar yang ini akan saya harapkan menjadi pemicu nantinya, walaupun butuh waktu lah. Bukan apa-apa, karena di awal-awal ini kan baru semester ini semester genap di 2004 ini, gitu ya, pelaksanaannya, dan sudah ada yang mengeluh, gitu ya. Kenapa kok saya dikasih yang baru? Dan saya bilang saya juga baru, saya bilang gitu, karena ada dua mata kuliah baru dari academic writing. Dan itu juga arti dan kemudian juga creative and critical thinking. Nah, itu tuh sangat menarik karena itu memancing. Bahkan mata kuliah yang saya juga baru ini ngajar di creative and critical thinking, saya
memberikan buku banyak kepada mahasiswa, namun saya bilang buku kita kan Birul memang memberikan buku ini, tetapi ini bukan satu-satunya karena bukan apa-apa, karena justru saya menggunakan mata kuliah kita adalah creative and critical thinking. Nah, runtutannya adalah di mana letak kritisnya kalau saya hanya menentukan salah satu gitu. Tadi Ibu sempat mengkaji sedikit tentang skripsi. Ya. Jadi skripsi itu kan kalau kita amati bersama itu kan kadang menjadi salah satu penghambat kelulusan bagi mahasiswa, terutama berkaitan dengan membutuhkan waktu yang panjang, sehingga ini dan beberapa mahasiswa yang seharusnya itu bisa menyelesaikan skripsi dalam tempo waktu 6 bulan, ternyata banyak juga yang 10 bulan sampai 1 tahun. Sehingga dampaknya itu konsekuensinya di prodi manajemen itu kan kelulusan tepat waktunya atau KTW-nya itu kan jadi agak lama gitu ya. Nah, ini kira-kira ini kiat-kiat apa ini upaya untuk menurunkan KTW ini? Karena ini kan berkaitan dengan akreditasi juga. Iya, betul. Lagi-lagi akreditasi ya. Zaman kini akreditasi itu adalah menjadi motor penggerak utama. Mesin utamanya itu memang akreditasi. Dan sekali lagi itu tidak bisa kita hindari. Nah, saya pikir itu kalau kita berpikir secara positif, maka itu akan menjadikan membuat kita untuk menjadikan apa yang sulit itu menjadi menciptakan hal-hal yang positif di baliknya. Tadi terkait dengan skripsi. Nah, saat ini sungguh ketat bahwa untuk melihat profil manajemen itu kan bisa berbasis sistem kan begitu. Artinya apa yang disampaikan di dikti itu bagaimana, ya itulah prodi manajemen kan begitu. Nah, ada memang prodi manajemen itu saya harus jujur di sini kita masih mempunyai rapor merah ya. Ada rapor merahnya apa itu? Kelulusan tepat waktu. Nah, sekali lagi KTW. Nah, sekali lagi bahwa kelulusan tepat waktu itu menjadi ukuran yang sangat signifikan di dalam proses akreditasi. Nah, oleh karenanya kita harus ngejar ke sana. Kenapa? Karena tuntutan dari dikti itu adalah 50% plus 1 gitu ya. Bahkan universitas menentukan 50% plus 1 itu yang lulus tepat waktu, Bu. Iya. Berarti 4 tahun ya, 3,5 sampai 4 tahun. Iya, 3,5 sampai 4 tahun. Tidak boleh lebih dari itu. Betul. Nah, sementara universitas lebih ini lagi gitu ya. Lebih tinggi lagi tuntutannya. Kita prodi manajemen diminta 60% kelulusannya. Nah, itu artinya kita mikir gitu loh. Kita mikir apa yang bisa kita lakukan untuk meluluskan mahasiswa ini kan gitu. Bahwa sejauh ini pengalaman kita berpuluh-puluh tahun mengajar gitu Pak Warsono ya. Kita harus fair di sini ya. Kita harus fair di sini bahwa berpuluh-puluh tahun kita mengajar, ternyata mahasiswa itu saat mengikuti semester 1 yang 22 SKS misalnya, semester 2 sekian SKS dan seterusnya, nggak ada yang kurang dari 20 SKS loh. Ya kan? Nggak ada yang kurang dari 20 SKS dan mereka mampu menyelesaikan dengan standar nilai yang cukup bagus. Dan mesti tepat waktu. Pasti tepat waktu. Begitu memasuki skripsi, mulai penyakitnya muncul gitu ya. Kalau dulu Pak Warsono, ini pengamatan saya ya. Nah, kira-kira penyebabnya apa sih, Bu? Nah, makanya bisa sampai 1 tahun lebih. itu dia. Makanya saya coba untuk mengobservasi dalam hal ini. Misal konon ternyata diantaranya kalau dulu manajemen itu karena butuh perusahaan. Gitu kan? Butuh perusahaan, butuh tempat untuk melakukan penelitian yang memang karena kita itu bisnis. Kalau bisnis ya di perusahaan, bisnis ya jangan di tempat penelitian di panti asuhan misalnya, ya jangan kan gitu. Karena nilai bisnisnya nggak muncul di situ kan gitu. Jadi itu adalah tantangan kita gitu ya. Kita harus meletakkan bahwa koridor keilmuan itu ya di keilmuannya kan begitu. Kita bertanggung jawab kok di situ. Dalam hal ini kita sangat bertanggung jawab kepada stakeholder kita. Dari situ itunya betul sudah. Persoalannya kemudian karena kesulitan tadi akhirnya
menunda dan menunda. Akhirnya sistem harus dibuat lebih ketat dari itu. Jadi yang pertama ini ya Bu ya, terkait dengan objek ya. Ya, satu memang terkait dengan objek. Tapi dari tidak sebuah perusahaan itu mau menerima ya, mahasiswa yang akan melakukan riset tidak di terbuka. sana, gitu ya. Tapi kemudian berdasarkan pengalaman saya juga begitu, bahwa kemudian saat MBKM kita mulai masuk di MSIB. Nah, begitu masuk di MSIB, lah rupanya perusahaan ini mulai terbuka. Oh, rupanya nggak apa-apa ya. Diteliti itu ya. Kayak gitu. Ini observasi saya. Observasi murni. Nah, akhirnya setelah itu kita mulai agak meningkat, gitu kan? Kita mulai agak meningkat. Nah, secara sistematik maka itulah kemudian harus dibuat pilihan-pilihan. Ya, harus dibuat pilihan-pilihan, dan ini juga sejalan dengan akreditasi yang kita anut, yaitu FIBA A dan Lamemba, begitu. Jadi di akreditasi itu waktu itu kami menyampaikan kepada asesor gitu ya, bahwa kita memberikan berbagai pilihan bagi mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhirnya. Kita menyebutnya tugas akhir lagi, tidak lagi ke skripsi kan gitu. Kalau skripsi kan berarti harus ada objek, penelitian, membuat laporan, baru kemudian dipublikasi, gitu kan? Diujikan dulu, kemudian dipublikasi kan gitu. Nah, sementara di dalam proses ini ternyata kemudian ada program-program itu yang kemudian kita harus mempunyai banyak pilihan. Nah, pilihan-pilihan itu kemudian kami membuatnya dalam bentuk yang kita sebut dengan script planner. Bahwa tentulah pendidikan itu kan harus bisa mengakses pada saat dia lulus, dia harus bisa mengakses yang namanya pekerjaan, kan begitu. Nah, sedangkan banyak juga dari mahasiswa kita itu yang sudah menjadi pengusaha, Pak Warsono. Iya kan? Sudah banyak dari mahasiswa kita yang sudah menjadi pengusaha, plus dari orang tuanya yang juga memang pengusaha kadang-kadang, kan begitu. Nah, dari konteks ini kemudian kita kembangkan pilihan tadi, bahwa pada saat dia lulus nanti harapannya dia sudah mampu menyelesaikan kehidupan realnya. Realnya apa ya? Orang berkehidupan pasti butuh ekonomi, kan gitu. Orang berkehidupan pasti butuh pemenuhan terhadap kebutuhan ekonominya, kan gitu, atau bekerja tepatnya, atau memang sudah mempunyai perusahaan, kan gitu. Nah, ini kemudian pilihannya adalah satu, lalu dia mempunyai script planner tadi. Script planner. Iya, disebut dengan script planner. Dan pilihan yang tadi yang lainnya adalah ada banyak, tidak hanya di script planner. Misal saat dia menulis academic writing atau apa tadi creative and critical thinking, dia mampu menghasilkan karya yang bisa disetarakan dengan skripsi, why not? Dan oleh karenanya nilai bisa disimpan, kan gitu. Nilai bisa disimpan dalam hal ini sehingga dia nanti tinggal lolos aja dia, kan gitu. Tidak lagi mengikuti alur yang reguler yang menggunakan skripsi tadi, kan gitu. Itu yang lainnya. Yang lainnya lagi adalah jalur yang tadi saya sebut, MBKM tadi. Atau kalau jalur internal UMM adalah jalur yang melalui COE tadi. Di mana COE itu kan Prodi melakukan kerjasama secara intens dengan Dudi sebagai mitra yang sangat kuat di situ selama 1 tahun. Nah, 1 semester sebagai proses pembelajarannya khusus terkait dengan bagaimana dia nanti bertanggung jawab pada tempat dia untuk magang, dan yang semester yang berikutnya itu digunakan full magang. Nah, disinilah kemudian menjadikan proses itu menjadi lebih dipercepat, gitu. Lebih dipercepatnya bagaimana? Karena dia harus melihat situasi ada masalah di sana dan dia menyelesaikan masalah itu, atau kemudian kita menyebutnya dengan problem solving. Yang problem solving itu harus setara dengan lagi-lagi skripsi. Nah, oleh karenanya kemudian kita mempunyai berbagai pilihan untuk tugas akhir, kelulusan atau tugas akhir tadi. Ada berbagai ya. alternatif di luar skripsi, dan itu tujuan utamanya adalah sekali lagi untuk mendobrak tadi, Pak. Untuk mendobrak apa? KTW, agar kita tidak berada di
nilai merah tadi. Saya harus mengakui itu begitu ya. Dan itu harus diupayakan dan itu harus didesain gitu. Dan dilakukan secara bersama-sama dengan seluruh prodi, dengan seluruh orang-orang di prodi manajemen yang berjumlah 50 ini gitu. Tantangan besar. Tantangan besar bagi saya Nah, ini, Bu, memang. Gitu. ini kan yang saya dengar itu, Bu. Ini ada agak sih. Kalau kita lihat itu kan dalam kenyataannya di antara tugas akhir itu kan mayoritas atau kebanyakan masih menggunakan skripsi, Bu ya. Betul. Ya, sehingga ini ada beberapa hambatan gitu. Terkadang kan ya kemungkinan penyebab lamanya skripsi itu diselesaikan itu ya bisa jadi dari pihak mahasiswa, bisa jadi juga dari pihak pembimbing atau yang lain. Ya. Nah, ini kira-kira untuk mensikapi hal-hal semacam ini bagaimana, Bu? Jadi kalau mahasiswa itu kok ini sudah 1 tahun nggak pernah muncul, begitu menyerahkan surat tugas ke pembimbing ngilang kan? Ini kemana ini? Dicari oleh pembimbing. Terus yang kedua, ya ini bisi-bisi, Bu. Nah, katanya kan juga ada juga pembimbing yang susah ditemui. Terus ada yang ya kadang dianggap oleh mahasiswa mempersulit, walaupun itu kan tidak selamanya seperti itu ya. Nah, itu kira-kira gimana, Bu, untuk mensikapi hal semacam ini sehingga KTB itu tetap memenuhi target itu. Baik. Jadi kan ini ya Pak Warsono ya, bahwa tadi kita sudah membahas tentang pilihan-pilihan sebagai pengganti dari skripsi, yang mana skripsi itu dari zaman dahulu kala sampai dengan hari ini itu masih menjadi momok, masih menjadi hantu gitu ya, masih menjadi hantu yang luar biasa. Nah itulah saat ini kan dan itu masuk di akreditasi loh gitu ya, masuk di akreditasi bahwa bagaimana sih kita menangani mahasiswa itu kan gitu. Apakah mahasiswa, berulang-ulang ya tadi saya sampaikan bahwa mahasiswa itu harus di dalam prosesnya itu ya dia itu bersungguh-sungguh, tapi sekaligus juga senang, sekaligus juga berbahagia gitu ya kuliah itu. Harapannya begitu loh akreditasi itu gitu. Tetapi untuk menciptakan itu sementara dia dalam proses di tugas akhir gitu ya. Itu kadang-kadang memang tidak match gitu ya, tidak match. Nah, gini bahwa skripsi itu hanya 6 SKS. Betul. Hanya 6 SKS, namun sering diselesaikan dalam kurun waktu lebih dari 1 semester. 1 semester dan bahkan ada yang lebih dari 1 tahun, bahkan lebih dari ada yang sampai 2 tahun. Itu kenyataan, kan gitu. Nah, tentu kita berpulang ya, tidak hanya dari dosen ya, mahasiswa sendiri kan sebagai input ya dalam hal ini. Mahasiswa sendiri sebagai input kan ya bermacam-macam. Dan jadi subjek penelitian, Dan dia harus jadi subjek penelitian. Bahwa input ini karena bermacam-macam tadi, ada yang memang dari sononya dia itu ini males, semangat tinggi dan sebagainya begitu ya. Dan itu kan kita bisa melihat dari rekaman. Rekaman apa? Transkrip kan begitu. Nah, kalau rekaman transkripnya bagus, lah kenapa kok kita melihatnya kok lama? Nah, berarti kan harus ada komunikasi. Nah, itulah maka bahwa dalam hal ini dosen pun dihadapkan pada situasi di mana kita dalam membimbing seringkali juga seserius itu gitu ya. Pembimbing itu kan kadang seolah-olah menjadi menjadi ekspektasi diri kita kan begitu. Karena kita itu tanda petik pinter gitu ya, maka ekspektasi kita, mahasiswa kita juga harus sepinter kita kan gitu. Bukan berarti mahasiswa lebih bodoh dari kita, kan juga bukan begitu. Tetapi ekspektasi ini kemudian kan melihatnya secara internal, secara internal kita sendiri yang bisa melihat. Apalagi kan yang gitu. baru lulus itu, itu kan begitu lulus S3 itu berarti bimbing mahasiswa S1 nanti juga harus ada novelty kayak pada saat dia mengerjakan begitu. Nah itu dia, maka kemudian dalam hal pembimbingan tetap batasannya
tidak hanya di kualitas ya, tidak hanya di kualitas tetapi juga waktu. Kita nggak bisa menafikan ya, kita tidak bisa menafikan bahwa waktu itu adalah pedang, waktu yang akan membunuh kita jika kita terpesona oleh waktu, bahwa kita saking terpesonanya ingin menghasilkan karakter penelitian skripsi yang baik dan kemudian sesuai dengan standar kita yang punya pendidikan yang luar biasa, yang sudah punya pengalaman yang luar biasa pula begitu, maka ingin diterapkan saat itu ke mahasiswa kita. Nah, mahasiswa nih megap-megap kan gitu. Nah, persoalan inilah yang kemudian harus diselesaikan. Misal kemudian kita menentukan di situ ada SOP loh gitu ya. Saya suka mengulang-ulang nih Pak, saya suka mengulang-ulang SOP-nya bahwa pembimbing kalau satu orang bisa monggo, berarti yang bersangkutan lah yang harus berhubungan secara langsung dengan mahasiswa, sehingga mendorong agar mahasiswa lebih cepat kan begitu. Tetapi pembimbingan kan ada kalanya juga tidak satu orang tetapi juga dua begitu ya, dua orang, pembimbing satu dan pembimbing dua. Ini harus ada komunikasi baik antara mahasiswa, pembimbing satu, mahasiswa, pembimbing dua, dan pembimbing satu dan pembimbing dua. Harus ada komunikasi. Kan kita sudah menciptakan yang namanya kartu kendali kan gitu. Sehingga saya suka menyampaikan ke mahasiswa, ini kalau kamu ke sana terus berarti gak butuh kami loh ya, gitu ya. Silahkan. Kamu itu pilihanmu loh ya, itu tindakan. Oh enggak gitu Bu maksudnya. Nah, tapi itu kan perlu dikomunikasikan kan gitu ya. Atau mungkin dia ke kita terus, tidak mau ke sana. Nah, berarti kan kita yang harus mengkomunikasikan. Dan itu kadang-kadang ya itulah, kadang-kadang komunikasi itu menjadi kalau di organisasi itu kan menjadi apa namanya, kalau saya bilang ke mahasiswa saya itu seperti aliran darah gitu ya. Nah, di aliran darah yang namanya komunikasi itu akan menjadikan kita gagal atau kita akan sukses. Tadi itu kan berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran, banyak kita menyorot hal itu. Nah, sekarang kalau di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat, nah selama ini kan untuk dua tridharma perguruan tinggi ini, ya, yang maksudnya penelitian dan pengabdian masyarakat itu kan dikoordinasikan di bawah langsung di tingkat universitas dan fakultas. Nah, kira-kira untuk bidang penelitian dan pengabdian masyarakat ini peran apa yang dimainkan oleh Prodi sehingga nantinya mampu menciptakan kinerja yang baik, terutama untuk dosen pengabdian ya. Oke. Penelitian dan pengabdian masyarakat. Penelitian dan pengabdian ya. Oh ya, jadi sejauh ini Pak, Prodi manajemen kan harus menerjemahkan apa yang didesain oleh universitas, gitu kan? Nah, kalau memang berkaitan dengan kurikulum termasuk pendidikan dan pengabdian tadi gitu ya, dan penelitian gitu ya, penelitian dan pengabdian, maka sebenarnya ranah pertanggungjawabannya di wilayah UPPS atau dalam hal ini fakultas. Namun pelaksanaannya kan tetap ada di Prodi. Ya, jadi dengan kata lain, semua tanggung jawab itu semua bermuara based on Prodi, kan begitu. Nah, oleh karenanya Prodi pula berdasarkan kepada keilmuannya begitu ya, harus menggambarkan roadmap ya, roadmap Prodi untuk penelitian dan pengabdian mau kemana, mau menjadi apa. Dan itu kemudian muncullah yang disebut dengan roadmap Prodi, baik itu di penelitian maupun di pengabdian. Nah, kenapa? Karena di penelitian dan pengabdian pun nanti kan harus muncul di ranah pendidikan pengajaran, kan begitu. Nah, roadmap ini benar-benar ketat begitu ya, karena basis yang digunakan di dalam roadmap ini nanti akan menjadikan individu itu juga mempunyai roadmap yang didasarkan kepada roadmapnya Prodi tadi, begitu. Kalau Pak Warsono misalnya adalah orang bidang finance gitu ya, financial gitu ya, maka roadmapnya berdasarkan kepada roadmap yang kita mempunyai beberapa klaster, ada 5 klaster setahu saya begitu ya, ada 5 klaster itu apa, kemana kan gitu. Nah, itu
kita nanti akan melihat ke sana, gitu ya. Nah, dasar inilah yang digunakan di semua penelitian dan pengabdian, termasuk dalam hal ini mengajak mahasiswanya untuk melibatkan, ya mungkin tidak bisa semua, gitu ya, kalau mahasiswa, karena jumlah mahasiswa kita terlalu besar, gitu ya. Mahasiswa kita termasuk sekitar 650, gitu ya. Per angkatan. Nah, itu menjadikan kita kadang-kadang kesulitan. Tapi kan tadi lagi-lagi kan kita sudah menyiapkan berbagai alternatif tadi kan. Nah, dari alternatif tadi itu menjadikan dia mempunyai banyak pilihan. Nah, yang terlibat dengan kita, katakanlah tadi itu ya, untuk penelitian dan pengabdian tadi, dasarnya adalah roadmap dari penelitian dan pengabdian yang digunakan di prodi manajemen, begitu. Terakhir Bu, ini sebagai lembaga penunjang, laboratorium manajemen itu kan tentunya kan diharapkan mempunyai peran yang nantinya berkontribusi terhadap program studi manajemen. Nah, kira-kira peran apa yang diharapkan oleh prodi manajemen dalam kaitannya dengan aktivitas yang harus dijalankan oleh laboratorium manajemen? Oke. Sejauh ini laboratorium manajemen itu kan diharapkan dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa. Tentu kalau kompetensi itu berdasarkan kepada keilmuannya kan berarti ada yang namanya knowledge, ada skill, dan ada attitude, gitu kan. Nah, attitude tadi kita ciptakan nilai-nilai tadi. Nah, skill inilah yang knowledge banyak digunakan di ranah reguler ya, klasikal, kelas yang ada di proses belajar mengajar di prodi. Nah, sementara untuk skill, nah inilah yang menjadi ranahnya laboratorium manajemen. Saya cukup bangga dengan, bahkan bangga gitu ya, maksud saya bangga dengan lab manajemen ini, laboratorium manajemen yang ini namanya aja khas banget gitu ya. Kenapa kok saya katakan namanya khas banget? Kita melihat bahwa yang namanya lab gitu ya, laboratorium itu seringkali diistilahkan sebagai ranah IPA, eksak gitu ya, ilmu eksakta begitu ya. Nah, sementara kita masuk di humaniora, sosial humaniora begitu. Nah, karena kita itu masuk di sosial humaniora, tetapi kita punya lab dan manajemen pula begitu ya, itu bagi saya membanggakan, bukan apa-apa. Jadi lebih kepada begini, kita bahkan tidak memasukkan mata kuliah statistik gitu ya, mata kuliah medpen gitu ya, itu menjadi mata praktikum di laboratorium manajemen. Ya. Kita benar-benar berada pada fungsinya begitu ya, bahwa bidang atau 4 bidang manajemen, yaitu tadi finance, lalu human resource, lalu marketing, lalu operasional gitu ya, itu bagian dari hal yang harus kita kuatkan untuk berkegiatan di lab manajemen ini gitu. Itu membanggakan sekali. Nah, oleh karenanya kenapa kok bisa membanggakan? Saya juga bertanya ya ke mahasiswa yang MBKM atau apa istilahnya PMM yang kuliah di tempat kami. Di tempatmu ada nggak labnya? Ada. Untuk sekedar mengingatkan bahwa laboratorium manajemen itu adalah laboratorium yang pertama kali di Indonesia, dan ini atas inisiasi para senior dulu, dan kemudian dikenalkan ke ranah dikti maupun ranah pendidikan tinggi di seluruh Indonesia oleh Prof. Agusti ya. Prof. Agusti dari Undip yang sekarang beliau sudah pensiun ya, kalau nggak salah gitu. Nah, itu menarik. Nah, kembali saya ingin memperjelas ulang gitu ya, bahwa saya bertanya ke mahasiswa yang kesini begitu ya, yang PMM ya. PMM itu kuliah di sini walaupun dia berasal dari perguruan tinggi lain. Dari MBKM kan, proses MBKM. Lalu saya tanya, di sana ada lab manajemen kah? Ada yang tidak ada, dan kalau toh ada,
dia biasanya labnya adalah lab statistik tadi, gitu ya. Bagi kita lab statistik berbeda dengan lab manajemen. Nah gitu. Artinya kita perlu berjibaku, kita perlu brainstorming yang sangat-sangat kuat untuk bisa memproses menjadi kegiatan yang ada yang disebut dengan praktikum untuk lab manajemen ini, karena itu harus ada modul-modul kan Pak, itu harus ada modul-modul, yang modul-modul itu untuk menghasilkannya lumayan harus lumayan harus berjibaku dengan daya diskusi yang luar biasa gitu. Saya kira selesai Bu ini, jadi karena waktunya itu sudah habis, dan sebenarnya kita itu ingin berbincang-bincang lebih banyak dengan Ibu ini sebagai Kaprodi Manajemen. Jadi karena waktunya memang terbatas, ini kita cukupkan dulu, dan harapannya nanti lain waktu kita akan undang kembali mungkin dengan topik yang berbeda Bu. Siap. Para pemirsa, demikian acara podcast kami dengan narasumber Ibu Dr. Nur Asfiah, Kaprodi Manajemen. Dan dengan acara ini semoga bermanfaat dan memberikan nilai tambah bagi kita semua. Saya kira itu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.